Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Dan saya mendoakan juga para penggemar Moksha Channel semoga selalu bahagia. Ya, para pemirsa di rumah, ya, dan menjawab ya komen-komen daripada para netizen ya yang mengenai video saya yang kemarin mengenai ya apa bagaimana cara untuk masuk surga dari eh, persepsi agama Hindu ya. Tapi kebiasaan orang kita memang ya begitu belum dilihat secara detail atau sampai habis videonya sudah komen ya. Atau baru dilihat judulnya ada sudah komen ya. Akhirnya apa? Ya nyaplir kalau kata orang Bali ya. Nggak miss gitu ya, nggak match gitu ya. Jadi apa yang komennya apa, terus videonya apa, ya ini yang sering terjadi ya. Makanya kita biasakan untuk, nah ini saran ya, biasakan untuk melihat video sampai habis, nah baru kita komen. Masalahnya apa? Ini yang melihat kan banyak orang, ya nanti kita ya malu sendirilah ya. Nah di sini saya ingin memberitahukan bahwa ya ada yang mengatakan bahwa oh saya agama Hindu. Di Hindu itu tidak ada konsep surga dan neraka, yang ada adalah moksa. Nah, padahal saya sudah katakan bahwa di agama Hindu ya, ya ini kita harus mengupas tentang surga dan neraka ya di dalam kitab Weda ya, ini Weda ya, ya ini Weda ya. Jadi karena tulisannya udah agak ini karena udah lama ya, jadi tulisannya udah agak pudar ya. Wedanya Sabda Suci ya. Nah, jadi di Weda ini ya, di Weda ini sudah jelas-jelas dikatakan bahwa di Hindu ini ada yang namanya itu konsep surga dan neraka ya. Satu contoh ya, swarga. Makanya kan ada namanya surga, swarg ya. Jadi itu adalah apa? Sinar ya, cahaya suci ya, sinar ya, swar itu surga atau swargan itu berasal dari kata swar itu adalah apa? Cahaya, sinar yang terang benderang ya. Ga itu kan apa ya, kalau bahasa Inggris pergi atau adalah jalan atau adalah tempat ya. Jadi swarga ini adalah di dalam bahasa Sanskerta ini artinya adalah kayak kebahagiaan ya, apa Satyam Siwam Sundaram ya. Jadi di sini ada tempat kebenaran ya, tempat yang namanya itu kesadaran ketuhanannya sangat tinggi dan juga ada tempat kedamaian dan keindahan ya. Jadi sorga ini adalah ya memang benar-benar ada di konsep agama Hindu, bukannya itu cuman sebagai slogan atau cuman sebagai apa yang tidak pasti ya. Jadi surga itu memang ada. Ya, makanya kan ada namanya sorga ya yang dipakai oleh umat lainnya ya tentang surga ini. Jadi apa? Memberikan istilahnya katakanlah secara gamblangnya ya diberikan hadiah lah untuk yang orang yang berbuat baik ya. Jadi diberikan tempat untuk orang yang sudah berbuat baik di dunia ini gitu ya. Neraka itu juga ada ya. Makanya ada neraka yang paling bawah ya, pitala ya, patala ya. Yang kita sering ucapkan ya, putra putri di bahasa Indonesia ini itu pengaruh daripada bahasa Sanskerta, yaitu adalah salah satu nama loka atau planet neraka yang paling terbawah, yaitu patala ya. Disebut dengan putra, putro ya. Jadi kenapa di Indonesia disebutkan dengan putra ya? Karena apa? Makanya kita di Indonesia ini khususnya ya diharapkan punya putra putri agar bisa membebaskan orang tuanya atau leluhurnya dari api neraka ya, api neraka yang paling paling bawah patala ini ya. Jadi neraka putra ini, makanya kan
eh, dipakai sebagai ya biar kita mengingat, jangan sampai orang tua kita, leluhur kita jatuh ke lembah neraka putra ini, ya put ini yang namanya loka, tempat ini namanya salah satu planet neraka yaitu Putro, ya putra, ya. Jadi itu jadi bukan ini sekedar hayalan, ya. Makanya kita ya di dalam Weda sendiri pun juga memang sudah dikatakan, ya, leluhur itu ada dua. Nih saya hubungkan dengan leluhur, ya. Leluhur itu ada dua. Leluhur yang mencapai alam sorga dan leluhur yang mencapai alam neraka, ya. Nah, sorga dan neraka ini juga bukan tempat yang abadi. Ini juga sifatnya sementara, ya, tidak ubahnya seperti di dunia ini yang bersifat sementara. Karena ini merupakan batu loncatan, ya, katakanlah ini ya batu loncatan, ya, batu loncatan untuk mencapai moksha, alam yang tertinggi, ya. Sesuai dengan cita-cita agama Hindu yaitu moksartam jagadetayam yo caiti dharma, ya. Nah, ini juga sudah saya berapa kali bilang bahwa tujuan akhir agama ini bukan mencapai surga, bukan menuju surga, tetapi adalah mencapai alam moksa, ya. Moksa ini apa? Terbebas, ya. Moksa ini kan berasal dari kata Sanskerta adalah muk adalah bebas. Bebas dari apa? Ya, bebas dari reinkarnasi, ya, lahir hidup mati, ya. Reinkarnasi kan merupakan suatu penderitaan, ya, bagi kita jiwa-jiwa ini, ya. Jadi ya, jiwa-jiwa ini harus disucikan melalui batu loncatan yang ya bisa mencapai alam luhur, bisa mencapai alam sorga, nanti bisa mencapai alam para dewa, bisa mencapai Brahmaloka, hari kita bisa mencapai alam Tuhan, ya, menyatunya Atman dengan Paramatman. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini juga nah ada apa? Sebuah konten, ya, ya seperti ini, ya. Moksa begitu, dia tetap akan lahir kembali. Kalau tatarannya moksa gini, Mas, kalau menurut saya pribadi ya, moksa itu kan berarti mencapai tahapan lah yang bisa dibilang Kesempurnaan dalam kematian gitu, ya. Nah, tetapi kan setiap orang kembali lagi akan ditempatkan setelah moksa itu kan ada tempat sendiri gitu loh. Kalau memang jadi kembali lagi ke siklus, Mas. Manusia ini kan ketika dia moksa, katanya ada yang meyakini bahwa dia bisa memilih di alam mana, misalkan alam leluhur. Nah, ini pun pasti sudah ada gambaran peradaban kapan saya bisa turun lagi untuk manitis, untuk manjingi, untuk istilahnya apa ya, mengampingi cucu-cucunya. Nah, ini loh, Mas. Makanya ada orang sepuh dulu, ada 3 hal yang penting. Mungkin yang dibilang yang saya tangkap waktu itu dari beliau itu Trisula Weda, ya. Sifat-sifat yang harus kita punya sebagai seorang kesatria. Kita melakukan itu selamat gitu loh dalam kehidupan. Dalam arti apa? Pada saat yang dibutuhkan, makanya ada sepuh tuh bilang, yo benso nek putuku butuh aku iso ngewangi, aku iso ngampingi. Nah, ada yang meyakini seperti itu, Mas. Tapi balik lagi, saya masih perlu belajar. Jadi saya juga berusaha untuk memahami benang merahnya itu di mana. Tapi kalau saya lebih ini ya moksa itu pasti ya manitis, tetap akan lahir kembali. Dan saya yakin itu tidak random, ya, Mas. Pasti sudah dipikirkan. Kayak tahun ini semenjak ada kebangkitan spiritual, kenapa banyak spiritualis bilang leluhur banyak yang akhirnya manitis. Nah, beliau ini mengatakan bahwa moksa ini akan bisa lahir kembali. Nah, ini ilmunya dari mana gitu? Sudah jelas-jelas arti moksa itu adalah bebas, ya, sudah tidak akan lahir hidup mati lagi, ngapain mesti lahir gitu. Nah, kalau dia lahir lagi, ya, atau dia hidup lagi atau dia mati lagi, itu dia masih bertahap di katakan di alam sorga, ya. Jadi kita kembali lagi bahwa sorga ini adalah batu loncat untuk mencapai moksa, ya. Karena apa? Seseorang yang sudah berbuat baik di dunia ini, ya, setelah dia
perpindahan jiwa atau dia meninggal, dia akan mendapatkan tempat yang lebih lebih indah, lebih baik daripada di dunia ini. Contohnya, ya kalau contohnya orang-orang yang lahir di dunia ini, ya setelah dia kembali dari alam sorga itu adalah orang-orang yang kehidupannya sangat beruntung di dunia ini, ya penuh karismatik, ya disegani, ya selalu hidupnya beruntung, tampan, cantik, mendekati sempurna, ya kehidupannya itu lebih enak, ya. Ya, terus begitu pula orang yang lahir setelah mengalami siksaan di alam neraka, dia akan lahirnya menderita, ya, penuh dengan penderitaan-penderitaan. Misalnya, ya fisiknya bisa cacat, ya, dan lain sebagainya. Ya, makanya kalau ada orang yang bilang, wah dia kok enak banget tuh ya, wah udah cantik, cakep, ya udah kaya dan lain sebagainya, wah banyak uang lagi. Nah, itu terus kita mengklaim bahwa Tuhan itu tidak adil, ya. Ya, Tuhan itu tidak adil karena apa? Membeda-bedakan ciptaannya. Dia cantik, dia putih, dia kaya, sedangkan si ini yang lainnya ada yang hitam, udah hitam, miskin, jelek dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah yaitu ciri-ciri orang yang lahir dari alam sorga dan lahir dari alam neraka. Itu satu bukti bahwa ada alam neraka dan ada alam sorga. Ya, kalau Anda bilang tidak ada alam sorga dan tidak ada alam neraka, ya nggak masalah. Ya, tetapi Anda akan mengalami sendiri nanti, ya suatu saat, ya. Ya itu karena ini ada di dalam kitab suci, ya, jadi kita nggak bisa ya memakai menurut saya, menurut pemikiran saya, menurut logika saya, nggak bisa karena agama ini kita tidak bisa memakai dengan menurut saya, itu jadinya ego, ya. Ya saya juga kalau bikin konten, ya, saya kalau mengupas tentang dalil hukum dan lain sebagainya, saya selalu berpedoman kepada sastra Weda, ya. Saya berusaha untuk mencari. Jadi saya nggak selalu pakai pikiran sendiri, ya. Saya menghindari itu, ya, karena akan timbul ego kita yang masuk, ya. Kalau itu bagus menurut pemikiran kita, itu kita bilang benar. Tapi begitu itu tidak sesuai dengan pikiran kita bilang itu nggak benar, kan biasanya seperti itu, ya. Jadi kita harus berpedoman pada kitab suci, ya. Atau kan ada itihasa, ada purana-purana, ya. Purana itu ada 18 purana, ya. Nah, seperti tadi, surga dan neraka itu ada di dalam Garuda Purana, ya. Jadi jangan dibilang nggak ada. Ya, memang banyak yang berpendapat bahwa surga dan neraka ini bisa kita ciptakan di dunia ini. Ya betul, ya itu yang disebut dengan jiwan mukti, ya. Jadi dia sudah bahagia, sudah mencapai surga, bahkan mencapai moksa, kebahagiaan di dunia ini, ya. Dia sudah bahagia, itu memang bisa disebut surga, ya. Kan ada bilang, cara swarga cara swarga tempat nih, ya, begitu kita menemukan tempat yang indah, ya. Nah, terus begitu kita mengalami kesusahan penderitaan, cek cara neraka rasane. Nah, kan memang seperti itu, ya. Ya, itu yang diciptakan oleh pemikiran kita sendiri, ya. Nah, sekarang pada waktu kita menderita, kita bilang itu neraka. Pada saat kita bahagia, happy, dan lain sebagainya, kita bilang itu mengalami surga, ya. Ya sah-sah saja, ya Anda berpikir seperti itu. Nah, tetapi yang seperti konten tadi, ya dapat saya katakan bahwa saya nggak tahu dia referensinya dari mana, kok moksa itu bisa lahir kembali. Ini kan lucu gitu, ya. Yang disebut lahir kembali, ya reinkarnasi. Yang namanya moksa ya udah nggak ada reinkarnasi lagi, ya nggak ada kelahiran, kehidupan dan kematian. Yang ada adalah itu penyatuan jiwa, ya Pak Atman dengan Paramatman, ya itu sudah menyatu, ya sudah dalam keadaan yang luar biasa,
ya, jadi sudah bebas dari keterikatan, bebas dari penderitaan, bebas dari hukum alam ya dan lain sebagainya ya. Jadi ya cobalah, ya ini ada lagi ya saya saya lihat di konten ada orang Muslim dia pakai jilbab mengupas tentang agama Hindu, tentang tentang moksa ya, kehidupan setelah moksa. Nah ini saya lihat juga di YouTube ya lucu aja gitu, nggak nyambung gitu. Sedangkan dia pengucapannya juga kayak Sipa, itu kan bacaannya Siwa. Masih banyak sekali ya, karena dia cuma baca dari internet, dia nyari internet ya tentang agama Hindu, terus dia baca sehingga tidak ada rasa bakti, tidak ada rasa pendalaman yang mendalam gitu, sehingga ya hambar aja gitu. Saya berpesan untuk orang-orang yang memang tidak memahami agama Hindu, ya, siapapun ya tidak memahami, ya kita jangan membuat konten tentang agama Hindu ya. Tapi ya kalau yang ringan-ringan ya monggo saja gitu. Ya tetapi kalau sudah membahas tentang moksa, surga, neraka dan lain sebagainya, kalau kita tidak berpedoman kepada Weda atau sastra-sastra Weda, ya itu akan jadi membingungkan ya, kasihan umat ya. Dipikir itu sebuah kebenaran, padahal itu keliru gitu ya. Jadi guide yang salah jadinya. Kasihan umat ya. Jadi mempercayai apa yang diomongin gitu ya. Makanya kita ya kadang-kadang kita juga kan pikir, oh ini kok nggak sesuai dengan pemikiran kita. Belum tentu ajaran yang salah, tetapi kitanya ya, pemikiran kita yang mungkin bisa salah gitu. Ya, jadi saya berharap tolong ya orang-orang yang tidak memahami agama Hindu, ya khususnya orang yang bukan orang Hindu ya sebaiknya jangan membahas agama Hindu ya. Jadi bahas saja materi yang lain ya, karena ini akan membingungkan. Karena apa? Belajar agama Hindu itu tidak cukup dengan kita cuma membaca, ya. Itu akan banyak gagal paham, ya. Kita harus belajar. Selain kita membaca buku-bukunya, ya ada literaturnya, ya kita juga harus bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama Hindu. Jadi kita tidak gagal paham. Apalagi sudah berani membuat konten tentang agama Hindu ya. Ya saya sendiri juga membuat konten agama Hindu juga ya saya akan berusaha untuk mencari hukum-hukumnya, dalil-dalilnya, sloka-slokanya yang ada di dalam kitab suci ya. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, saya Wayan Amaluddin, Moksa Channel mengaturkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi.